Hello everyone, it's Real Us and you're watching a real weekly vlog. Selamat menonton kembali episode kedua di minggu ke berapa ini ya? Bentar ya, kita cek. Kayak kemarin gue sempat salah nyebut deh. Kemarin itu minggu ke 33. Nah, sekarang gue akan menceritakan minggu ke 34. Minggu ini tidak cukup menarik ya. Di kantor lagi nggak banyak pekerjaan. Mari kita jabarkan mulai dari hari Senin tanggal 19 Agustus. Tanggal 19 Agustus itu karena kemarin kan gue cerita abis scaling tuh. Abis scaling. Terus yang gue rasakan adalah after effect-nya setelah scaling. Gigi sih ngerasa jauh lebih enak, lebih bersih. Walaupun agak kerasa lebih renggang karena si karangnya kan berguguran dia, anjay berguguran. Tapi ya, after effect-nya tuh mungkin karena masih sensitif atau gimana, gusi-gusi gue tuh jadi pada sariawan gitu loh di bagian bawah sini, di bagian dalam nih, sama di bagian gigi kan ada bagian luar sama bagian dalam tuh. Gusi bagian luar itu sariawan 1, bagian dalam juga sariawan 1. Jadi selama kayak dari hari Sabtu deh itu udah sariawan. Cuma ya itu mengganggu sekali lah. Di kantor gua nggak inget ada kerjaan yang gimana di kantor. Yang gue inget, gue malah pulangnya itu isi bensin. Isi bensin lagi di deket daerah kantor tuh, deket exit Jagorawi di situ. Terus pulangnya seperti biasa gue pasti mampir dulu beli makan di warteg, nasi bungkus gitu di warteg. Terus buat jajan-jajannya ya kan kalau malam, dan ini salah satu jajanan favorit gua karena satu dekat rumah, kedua rasanya cukup enak, dan inilah jajanan gua, somai Bandung, Mang Pepep apa ya tulisannya sih gitu ya, tapi cukup enak gitu. Hari Senin tuh gue lanjut streaming atau enggak ya? Kayak lanjut streaming deh, gue lupa persisnya. Udah, begitu aja di hari Senin. Di hari Selasa juga cerita yang cukup membosankan ya. Di hari Selasa gue juga banyak diam di kantor aja, banyak tektokan terkait sistem yang dibuat. Terus yang paling memorable di hari Selasa sih gua melakukan adegan dewasa ya guys. Bayar listrik sama bayar internet. Bayar listrik sama bayar internet ya. Listrik gua di rumah ini itu 1.300 kalau nggak salah. 1.300 watt, 3.300 VA. Terus internetnya kayak pakai IndiHome. Ya udah gitu aja. Hari Selasa gue cuma bayar listrik dan bayar internet. Di hari Rabu ini karena di kantor masih cukup senggang, jadi
beberapa tuh gue kalau ngerjain, entah ngerjain gambar, entah bikin penawaran, entah pokoknya lagi membuat sistem gitu, lagi kerja, pasti gue biasa sambil dengerin lagu. Nah, di seminggu kebelakangan ini gue lagi seneng banget dengerin lagunya Sal Priadi yang judulnya Gala Bunga Matahari. Awalnya gue hooknya lah ya, hooknya tuh gue pertama dengerin lagu itu, terus kayak kok lagunya menarik banget, kayaknya nggak selisih jauh dari keluar musik videonya gitu loh. Sebelumnya udah pernah denger kayak entah cuma sepotong-sepotong gitu loh, kayak di Reels atau di Twitter gitu. Terus ini dengan sadarnya lewat gitu loh tiba-tiba di home YouTube. Ya udahlah, coba kan nonton. Ternyata lagunya bagus. Di hook di sana, gua kebiasaan tuh kalau suka sama sebuah sosok atau karakter, gue biasanya akan ngulik gitu sampai beberapa podcastnya gue ikutin kan. Lagi ngeluarin album, aduh judul albumnya apa ya, Marker Such, bentar ya, cari aja ya biar nggak salah. Apa ya, Marker and Such, Marker and Such Pens Flash Discs. Nah itu dia. Nah di album itu gue suka di album itu ada lagu, pokoknya setelah gue dengerin lagu Gala Bunga Matahari, terus gue suka lagu Kita Usahakan Rumah Itu, terus mesranya Kecil-kecilan, terus iya sebenarnya yang umum-umum juga sih yang masih nge-pop, nggak tahu aja, suka aja gitu. Nah terus gue tontonin tuh dia premier kemana. Dan waktu itu gue juga berseberangan juga sama suka dengerin, bukan dengerin sih, lebih ke nontonin musiknya ini. Nontonin gue nontonin YouTube-nya si Gusti, pokoknya yang ada Gustinya, Gusti Irawan Wibowo. Nah kebetulan Sal lagi main ke YouTube-nya Maple. Nah awalnya di situ, terus ngikutin waktu Sal lagi mampir ke agak lain, terus ya pokoknya mampir-mampir lah. Dan kebetulan ceritanya beda-beda, jadi nggak bosan lah nontoninnya. Terus setelah dengerin lagu itu, gue nge-upload post di IG. Karena ini udah bulan Agustus. Gue biasa tuh post di IG itu sebulan sekali. Foto-foto yang ya estetik gitu, bisa dicek IG gue di @reallyfast, sama juga kayak channel YouTube ini. Ini gue kasih lihat nih. Nah ini dia nih screenshotannya. Gue upload apa. Nah terus pertama gue upload itu kan, gue upload foto tiang bendera. Awalnya itu captionnya Happy Belated Birthday. Terus nggak lama itu gue iseng kan buka Twitter segala macam, mulai rame tuh apa namanya, Garuda Biru yang peringat, darurat, apa yang darurat ya tulisannya tuh, peringatan darurat kalau nggak salah. Ntar let me check. Bentar ya guys, bentar, wait a minute. Archive mana archive? Peringatan darurat apa ya?
Ya itulah pokoknya Garuda Biru. Terus gue ganti tuh captionnya karena ngerasa wah mulai kacau lah intinya nih, timeline kan ngebahas soal konstitusi perundang-undangan lagi bermasalah gitu-gitu. Udah akhirnya gue ganti captionnya jadi apa ya, gue lupa sendiri sih, jadi get well soon gitu. Jadi get well soon. Habis itu pulang udah direncanakan gue mau ke bengkel. Karena apa? Karena ban depan gue tuh bermasalah kan. Kemarin dari Jumat minggu lalu sempat bermasalah. Gue isi maksudnya seminggu gue isi angin sampai 2 kali sih kan nggak wajar banget gitu. Gue udah tahu sih sebenarnya nih indikasinya bocor halus dan harus dikasih cairan gitulah kalau ban tubeless. Ya udah pulang. Begitu pulang gue mampir ke bengkel yang biasa gue mampirin tuh, yang kemarin ada di video sebelumnya. Ternyata bengkelnya malah tutup. Ya udahlah, gue berpikir untuk udah deh besok aja deh ke bengkel gitu kan. Udah tuh setelah tahu bengkel tutup, nah melanjutkan cerita upload post yang tadi, begitu lihat peringatan darurat. Bener sih peringatan darurat, gua agak ini ya, agak apa namanya, agak ragu. Ntar mana sih setting. Nah ya bener, peringatan darurat kan. Gue awalnya juga nggak terlalu paham ini apa sih gitu. Terus begitu setelah gue cari-cari di Twitter, ternyata udah kacau banget gitu. Jadi ya sepemahaman gue ya, kenapa gue nggak pas itu. Jadi nggak di hari itu. Pokoknya sebelumnya kenapa keluar si peringatan darurat yang gue tangkap tuh, intinya Jakarta, gue gak tau, kayak pilkada tuh potret kecilnya adalah Jakarta kan. Pilkada Jakarta tuh ada koalisi yang tiba-tiba gabung. Intinya Jakarta mau ngelawan kota kosong. Jakarta ngusung satu calon, terus lawannya juga yang problematik tuh, yang dari kepolisian, yang pongrekun itu nggak sih, yang katanya banyak mencatut KTP orang yang nggak dukung dia tapi diklaim lah gitu, terus pas didaftarin ke KPU diterima juga tuh, udah aneh banget lah. Udah abis itu MK bikin keputusan tuh yang gue lupa, pokoknya yang suaranya sekian persen itu bisa ngajuin ya, apa sih namanya, ngebawa calonnya sendiri gitu, calonnya buat maju di pilkada. Nah ini kan peraturan yang dibikin MK ini kan memungkinkan atau menciptakan banyak pilihan di pemilihan daerah-daerah gitu kan. Dan seharusnya putusan MK itu bersifat mutlak dan mengikat atau apa gitu, final dan mengikat. Nah itu dia, keputusan MK itu harusnya bersifat final dan mengikat. Terus dengan cepatnya, gue nggak tahu ini runutannya gimana, apakah presiden manggil DPR atau gimana waktu itu. Pokoknya intinya DPR ngerapatin RUU tentang pilkada ini. Keputusan MK-nya itu membahas soal umur. Waktu itu Jakarta waktu koalisinya itu rame-rame bilang mau ngusung Kaesang.
Kaesang yang umur 29 tahun. Nah, keputusan MK-nya itu dikeluarin tuh bunyinya umurnya tuh kalau batas umur minimum itu 30 tahun. Jadi membatasi Kaesang sama itu poinnya satu, umur minimum, terus persentase suara. Dah, yang gue tahu itulah intinya. Kayaknya yang fokus gue tuh fokus di Kaesang ini nih, yang umurnya 29 tahun. Karena aturannya dirubah jadi 30, terus RUU Pilkadanya mau digolin gitu lah. Kayak RUU Pilkada tuh mau nge-cancel keputusan si MK ini gitu kan. Ya udah dong. Gua ngelihat ini karena gue ngikutin dan nonton banyak, gak banyak sih, dan nonton salah satu podcast politik juga, YouTube politik juga. Jadi kejadiannya tuh waktu sebelum Pilpres, ya inget lah ya yang peraturan dirubah, dibuat MK. Kita semua nggak komplain apa-apa karena ya udah keputusannya udah dibuat MK, nggak bisa diganggu gugat gitu, udah final. Nah sekarang giliran keputusannya dibuat MK merugikan kelompok tertentu, malah mau di cancel gitu. Kemarin waktu MK bikin peraturan diketok final, ya udah kayak responnya presiden, keputusan MK bersifat final dan mengikat, kayak gitu, selalu kayak gitu. Giliran sekarang ini adalah hal biasa, lembaga institusi negara bla 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 gitulah intinya. Kayak giliran keputusan yang menguntungkan lu, respon lu anteng-anteng aja. Giliran waktu keputusan yang merugikan, mau tiba-tiba dirubah gitu kan, merasa dibodohi aja gitu sebagai rakyat. Cuma ya karena gue nggak bisa. Habis itu setelah tahu itu semua, rame kan tuh, Garuda Biru naik semua tuh kan. Garuda Biru naik. Gue juga ikutan tuh. Setelah apa yang gue pahami dan gue yakini ternyata ini benar gitu, ditambah nggak tahu, gue cukup menganggap beberapa teman-teman atau nggak tahu stand up comedian yang gue tonton dan gue liatin selama ini jejak perjalanan terkait politiknya, kayak Panji, terus Ernest, Bintang Emon, Mamat, Abdur gitu-gitu. Kayak terus gue liat, oh iya, gue berada di satu sisi yang sama-sama mereka, dan mereka juga kurang lebih merasakan hal yang sama begitu. Ya udah, semakin yakin gue juga akhirnya ikut repost itu Garuda Biru. Ya udah, semakin dicari tahu ya bener aja, ternyata memang begitu. Semakin tahu kalau ada infonya malam tuh katanya besok akan ada demo bla 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 di DPR. Udahlah, karena gue juga besok harus kerja, jadi nggak bisa berbuat banyak. Nah, itu di hari Rabu. Bentar ya. Nah, di hari Kamisnya gue berangkat agak telat ke kantor karena bengkel tuh baru buka jam 8, sedangkan kantor gue masuk jam 8. Ya udah, di hari Kamis gue bangun jam 7, udah rapi-rapi kayak biasa. Udah tuh gue masih mantengin update di Twitter, gimana nih kelanjutannya, apakah beneran ada aksi turun ke jalan bagaimana gitu kan, lihat. Udah habis itu ke bengkel kan, jam 8 ke bengkel, isi cairan tadi itu. Ban gue dibuka, disabunin dulu kan. Gue tanya, gue bilang kayak, ini ban belum masa seminggu ngisi angin 2 kali gitu kan. Akhirnya disabunin sama dia, set, kelihatan tuh di sisi lingkaran luar ban tuh ada
gelembung kecil banget, tapi ketara anginnya keluar dari situ. Ya udah ketahuan, dia bilang ini mah harus isi cairan. Ya udah isi aja. Terus gue tanya kenapa harus isi cairan gitu, kenapa bisa bocor halus gitu. Terus dia bilang iya ini ban bawaannya kan, velg bawaannya kan emang bukan ban tubeless tapi yang ada ban dalamnya gitu. Jadi kalau penyakitnya bawaannya bukan ban tubeless tapi dipasang ban tubeless ya jadi akan kayak gini gitu, pasti bocor halus. Nah udah akhirnya dikasih cairan, kayak nggak lama, 5 menit 10 menit beres. Udah jalan langsung tuh kan ke kantor. Tuh di kantor gua karena kebetulan masih cukup santai, gua penasaran kan sama beneran yang turun ke jalan gimana. Akhirnya gue buka 5 atau 4 tab YouTube. Itu gue buka Kompas TV, CNN, Metro, sama satu lagi iNews atau apa lah gitu. Pokoknya yang gue pantengin tuh cuma 3 ini, Kompas, Metro, CNN dah. Di depan gedung DPR tuh awal jam 8. Kayak start mulai itu jam 10 deh, jam 10 mulai rame. Udah mulai orasi-orasi gitu kan. Terus yang gue lihat tuh stand up komedian juga mulai naik jam 11-an lah, sekitar jam segitu. Udah abis itu ada maintenance AC kaset di bagian indoornya, itu semua di cleaning. Bagian indoornya itu kan problemnya di kompresor ya. Itu kompresor udah diganti belum saat itu? Kayaknya udah deh. Aduh lupa lagi gua tuh. Pokoknya indoornya di cleaning kan, di flushing gitu, ditadangin pakai plastik. Udah gue sambil memantau ke keosan ini, apakah keos atau enggak. Alhamdulillah sih nggak keos selama gue tonton. Selama gue tonton dari pagi jam 10 sampai jam 5. Udah begitu pulang kan gue tinggal ya. Pulang gak gue pantau gitu, maksudnya jam 5 pulang sampai rumah jam 6 gue cek lagi tuh tiga situs tadi, Kompas, CNN, Metro. Ternyata udah berpecah tuh, pecah, pada chaos, pada dibubarin kan. Udah sampai akhirnya jam 7 keluar keputusannya, RUU-nya nggak bisa diputuskan lah atau nggak dibatalkan lah, karena kayak yang jam 12 tuh karena nggak quorum tuh, kurang orang. Terus pokoknya jam 7 keputusannya lah udah keluar atau dibatalin. Udah tuh semua baik-baik saja di hari itu. Terus di hari Jumatnya, ntar ya, hari Jumat tuh maintenance AC kaset cuma bagian apa? Gue lupa nih, gue nyatet. Ntar ya, ini hari tanggal 22 maintenance AC kaset. Kayaknya ini udah isi kompresor deh. Udah isi kompresor, udah pasang kompresor, udah diisi freonnya, udah dinyalain. Kayak Jumat tuh sempat nyala deh. Gue bantu pantau ampernya, instalasi kelistrikannya. Terus ya udah selesai di hari itu. Dan di hari Jumat gue juga ada janji nemenin temen gue main ke Time Zone. Kita mainin beberapa games di sana, kayak VR apa namanya ya? VR-nya tuh namanya Hologate, terus main bowling, main VR satu lagi yang movie gitu, tapi gua nggak ngambil kayaknya tuh.
footage-nya ada, tapi nggak ada namanya. Bowling, bom car, sama apa ini ya? Apa sih ini namanya? Tic Tac Toe? Bukan Tic Tac Toe. Aurora. Ya itulah pokoknya yang bolanya mantul-mantul gitu. Permainan VR cukup seru. Even tembakan yang nggak bisa full auto, tembakannya cuma bisa burst. Akhirnya gue cuma tapping nggak ada recoilnya juga, gampang. Yang susah di game Hologate itu gue agak pusing karena gue pakai kacamata dan baru pertama kalinya itu gue main VR, dan ya quite interesting sih. Tapi kan lebih seru kalau ramean. Udah, terus bowling sangat menarik karena apa ya? Gue nggak pernah mencoba olahraga bowling sebelumnya, dan setelah gue coba, oke lah, nggak terlalu buruk dan kayak gue bisa deh bermain bowling. Cukup pede salahnya. Terus kalau VR yang nonton doang tuh kan kebetulan film yang ditonton kan horor ya, jadi ya setannya juga jump scare yang nggak terlalu gimana, nggak serem lah. Kayak adegan-adegannya juga terlalu mini banget, dikejar setan, sekarang terutamanya jatuh, nggak bisa banget ya, klasik horor lah. Jump scare yang nggak terlalu. Terus main bom car juga. Main bom car awalnya gue pikir gue bisa mengontrol handling setirnya dengan sangat baik, cuma lama-lama kayak kok gue cuma muter-muter di situ doang gitu. Terus kayak ini gimana sih sebenarnya caranya gitu, mana gasnya cuma satu. Dan setelah gue cari tahu dan gue tanya ternyata putarannya ya cuma emang satu arah doang gitu. Jadi ya kalau misalnya lu gas terus lu muter gitu doang, lu harus bales, kalau enggak itu sekalian gitu. Terus habis itu main, aduh apa sih gamenya tuh yang tak nah itulah pokoknya main itu. Habis itu setelah main kan lapar, kita ke Ichiban, kita last customer di hari itu karena udah jam 9. Untuk pertama kalinya juga gue mencoba sushi, pesan ramen juga. Enak-enak aja sushi. Karena hanya ada dua palet di lidah gue, cuma enak dan gak enak. Jadi menurut gue sushi enak. Ya mungkin bisa dijadikan celebration food nantinya kalau mau celebrating something gitu. Kalau ramen mah udah gak usah diragukan lagi lah, emang enak aja ramen. Terus sudah selesai di minggu ke-34 ini, 23 Agustus. Minggu yang cukup seru, ada banyak kebaruan yang gue coba di minggu ini. Udah kayaknya segitu aja weekly vlog kita hari ini. Oh iya, mengingatkan gue juga melakukan live streaming di channel ini setiap hari kecuali Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis gue libur. Itu aja kayaknya. Dan weekly vlog ini akan tayang setiap hari Senin pagi. Jadi untuk menemani Senin-Senin kalian yang mungkin terasa buruk, nggak tahu nonton ini buat apa. Kalau kalian senang nonton ini silakan nonton. Kalau ada saran dan masukan juga boleh tulis-tulis di komen, atau enggak lewat DM juga boleh. DM Instagramnya ada di bawah, juga ada di deskripsi. So I think that's all for today.
and I think it's not green yellow anymore for me. It's yellow on that week. It's I think it's gonna be red soon. So yeah, that's all. It's relevant, and see you next vlog. Bye. Sudah hatinya ini tinggal satu-satunya kau patahkan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya? Ini jelas bukan hal mudah. Dia ambil serpihannya sambil dia bingung mulai dari mana beres-beresnya. Ya sudah, mau tidak mau ia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi, kau jangan datang lagi, janji. Tidakkah kau kasihan dengan bentuk hatinya kini? Ada garis panjang merah jadi semacam tanda dia orang yang pernah luka. Kalau senyum dibuat-buat, mau terlihat selalu kuat. Di malam-malamnya sangat sulit tidur, padahal kelelahan lelah luar biasa. Ya sudah, mau tidak mau ia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi, jangan datang lagi, janji.